Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Mulyani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Akan menyampaikan mengenai aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Implementasi pembelajaran di kelas. Ibu Puji adalah guru BK di SMP Negeri 5 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Guru BK memberikan layanan klasikal di kelas seperti halnya guru mata pelajaran yang memberikan suatu pembelajaran. Materi yang diberikan yaitu dampak pacaran di kalangan remaja. Capaian dari kegiatan pembelajaran ini yaitu peserta didik diharapkan dapat mempelajari norma-norma pergaulan dengan teman sebaya yang beragam latar belakangnya. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik memahami tentang perilaku pacaran dan dampak negatif dari pacaran sehingga dapat memutuskan untuk memfokuskan diri pada belajar. Sebelum merancang pembelajaran, terlebih dahulu memetakan kebutuhan belajar murid. Untuk memetakan kebutuhan belajar murid meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kesiapan belajar dinilai dengan melaksanakan asesmen awal terlebih dahulu. Minat belajar dilihat dari observasi dan wawancara terhadap ketertarikan murid terhadap materi tersebut. Sedangkan profil belajar diketahui dengan melakukan asesmen non-diagnostik terhadap masing-masing murid. Apakah termasuk gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik. Identifikasi kebutuhan murid dilaksanakan dengan 1. Asesmen awal diberikan di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan belajar masing-masing murid. 2. Minat belajar murid dapat dilihat dari observasi dan wawancara mengenai ketertarikan murid terhadap materi tersebut. Profil belajar diketahui dengan menggunakan asesmen non-diagnostik untuk mengidentifikasi gaya belajar murid termasuk dalam gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik. Hasil pemetaan kebutuhan belajar murid. Dari hasil identifikasi kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar, ditemukan kesiapan belajar murid dari pemahaman awal yang cukup dan baik. Minat belajar dari murid tentang materi yang akan dipelajari dinilai murid cukup antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Mengingat tujuan pembelajaran pada materi ini penting untuk persiapan karir dari peserta didik. Profil belajar dari murid juga bervariasi, ada yang visual, auditori, kinestetik, maupun gabungan dari keduanya atau ketiganya. Misalnya, visual auditori, visual kinestetik, auditori kinestetik, maupun mempunyai gaya belajar ketiganya. Merancang pembelajaran berdiferensiasi. Guru membuat RPP atau guru BK namanya RPL, yaitu Rencana Pelaksanaan Layanan. Atau modul ajar hasil pemetaan kebutuhan belajar murid yang kemudian direncanakan penerapannya menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Aktivitas kegiatan pembelajaran diawali dengan pendahuluan. Guru mengucapkan salam dan mengajak berdoa, menanyakan kegiatan pembelajaran sebelumnya, mengapresiasikan kehadiran. Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran atau tujuan layanan pada guru BK dan menyampaikan langkah-langkah kegiatan dan cakupan materi layanan. Guru juga mengadakan ice breaking untuk memotivasi dan mengkondisikan dinamika kelas. Pemetaan kebutuhan belajar murid. Memberikan asesmen awal untuk dikerjakan murid untuk mengetahui kesiapan belajar,
mengobservasi, dan mewawancarai untuk mengetahui minat belajar, serta memberikan asesmen non-diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid, apakah termasuk visual, auditori, maupun kinestetik. Kegiatan inti: guru menyampaikan materi pembelajaran, peserta didik memperhatikan penjelasan materi yang diberikan, murid dikelompokkan berdasarkan gaya belajar yang sama untuk lebih memahami materi yang dibahas. Guru mengajak peserta didik untuk berdialog aktif mengenai materi yang dibahas. Murid mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kegiatan inti: guru menyampaikan materi pembelajaran, peserta didik memperhatikan penjelasan materi yang diberikan, murid dikelompokkan berdasarkan gaya belajar yang sama untuk lebih memahami materi yang dibahas. Guru mengajak peserta didik untuk berdialog aktif mengenai materi yang dibahas. Murid mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kegiatan inti: guru menyampaikan materi pembelajaran. Kegiatan penutup: peserta didik menyimpulkan dan merefleksikan hasil kegiatan belajar. Guru menyampaikan informasi tentang kegiatan atau pertemuan berikutnya. Guru menutup pembelajaran, mengajak peserta didik bersyukur dan mengucapkan salam. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.